Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mulai kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai, agar kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, berkatilah kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang mampu untuk mengampuni, mampu untuk mengasihi, dan yang paling utama selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus untuk selama-lamanya. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mulai kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita dengan membuka kitab suci kita. Kita membuka kitab Nubuat Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai 10. Nubuat Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama, dan bagi yang tidak membuka kitab suci, mari mendengarkan dengan seksama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku ini Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu, karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu beginilah sabda Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, aku ini Allah, padahal bagi para penikammu engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing, sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Mari kita buka kitab suci kita, Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Mari kita baca dengan seksama, dan mari kita mendengarkan dengan seksama. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid itu dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimin ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak dan atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini mengingatkan akan suatu hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita, yaitu kesombongan. Kesombongan itu adalah salah satu dosa, dan dia itu berakar dalam diri manusia. Akibat sombong ini, manusia itu akan jauh dari Allah. Seorang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau menyapa Allah, tidak mau datang ke hadirat Allah, dan bahkan menganggap dirinya Allah karena merasa berkuasa, karena dia sebenarnya diberikan kekuasaan oleh Allah. Nah, dalam nubuat Yeskiel ini dijelaskan atau diceritakan, kesombongan di hadapan Tuhan dan sesama merupakan biang kehancuran manusia. Jika segalanya diambil, termasuk nyawa, kita tidak mempunyai apapun yang patut dibanggakan. Jadi, nubuat Yeskiel ini kepada raja di Tirus yang begitu sombong. Nah, jadi kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas itu, atau Injil Yohanes, ya, sifat kesombongan manusia ini, ya kan? Bahkan Yesus katakan, jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat, pasti sudah lama mereka bertobat. Nah, Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Jadi Raja Tirus, ya, seorang raja yang luar biasa, ya. Jadi Raja Tirus ini memerintah suatu kerajaan. Nah, bahkan Raja Tirus ini menganggap dirinya Allah karena dia duduk di tahta Allah, ya. Jadi Raja Tirus ini memperlakukan dirinya itu sama seperti Allah. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku ini Allah. Jadi saking dia itu merasa dia sukses, hebat, dia itu merasa dirinya Allah. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang-orang lain, dan menganggap kita berkuasa, dan akhirnya kekuasaan kita itu menjatuhkan kita. Dan kekuasaan yang menjatuhkan kita itu menyebabkan kita menjadi pribadi yang menjadi hancur, berantakan. Dan apakah kita pernah seperti ini? Ya, jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka seseorang yang rendah hati itu adalah karunia dari Allah. Kerendahan hati itu membuat pribadi kita itu bisa memahami siapakah Allah. Tetapi pribadi yang sombong itu membuat kita semakin menjauh dari Allah, dan kita tidak memahami siapakah Allah itu. Nah, kalau kita sudah tidak tahu siapakah Allah itu, berarti kita tidak tahu diri kita itu sebagai apa. Nah, Raja Tirus ini menganggap dirinya Allah karena dia memiliki kekayaan. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku ini Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Dia merasa bahwa dia ini duduk di tengah-tengah lautan. Dia menganggap dirinya Allah. Maksudnya dia berada di suatu tempat dan sekelilingnya itu lautan.
Nah, apa yang disampaikan oleh nubuat Yeskiel ini, ya. Dan harus tahu, Raja Tirus itu digunakan sebagai lambang iblis yang bagaikan penguasa yang kuat perkasa telah mendatangkan hukuman mengerikan atas dirinya sendiri akibat keangkuhan dan pemberontakan yang terhadap Allah. Jadi itu adalah lambang iblis Raja Tirus ini, ya. Jadi saya ulangi, sebagai lambang iblis yang bagaikan penguasa yang kuat perkasa telah mendatangkan hukuman mengerikan atas dirinya sendiri, ya, akibat keangkuhan dan pemberontakan terhadap Allah. Jadi ini merupakan suatu manifestasi kesombongan dari iblis yang mau menyamakan dirinya seperti Allah dan menganggap dirinya hebat sama seperti Allah. Aku ini Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi, sebagai lambang iblis yang bagaikan penguasa yang kuat perkasa, Raja Tirus ini menjadi pribadi, ya, itulah kesombongan yang merupakan akar dosa tadi itu. Nah, berbicara tentang kesombongan ini berarti kita berbicara tentang bagaimana orang itu, ya, tidak mengenal Allah. Atau dia tahu siapa Allah, dia ingin menggeser kehadiran Allah. Ini adalah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat bejat, ya. Misalnya dia ngajak orang berjudi pada, ya, kalau tidak apa-apa berjudi itu, ya kan. Ya, atau misalnya pada hari Minggu, ya, tidak apa-apa bah, tidak ke gereja 1 kali misalnya. Nah, ini tanda-tanda bahwa seseorang itu sudah, ya, mulai meniadakan Allah. Nah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Jadi dipuji itu, ya, oleh Yeskiel. Hikmatnya melebihi hikmat Daniel. Ya. Jadi ada seseorang bijaksana itu, dia bijaksana sekali, ya. Tetapi pada prinsipnya dia tidak mampu mengendalikan dirinya, bahkan dia menganggap dirinya lebih daripada orang lain dan menganggap dirinya adalah dewa. Itu adalah orang-orang yang memiliki sifat sombong. Jadi jangan, ya. Jadi belum tentu orang yang, ya bisa dilihat diukur dari karakternya. Ya. Kita harus membedakan antara hubungan pribadi dengan manusia dengan kesombongan. Jadi kesombongan ini adalah suatu sifat kedagingan setiap manusia. Kita mengukur orang dari ramahnya, baik itu dari ramahnya, ya belum tentu. Ya. Memang kalau orang itu sudah berkata-kata kasar itu, atau dia berkata keras itu, ya, dan belum tentu juga dia sombong. Mungkin dia marah karena dia marah akan kejahatan. Nah, sering persoalan yang terjadi di diri kita itu menganggap sombong ini seperti orang tidak negur kita. Tidak. Kesombongan itu lebih daripada itu. Bukan masalah dia tidak negur kita sombong. Sombong itu adalah orang yang tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, atau dia hanya mengasihi karena ada sesuatu yang diberikan kepadanya. Jadi sombong itu bukan tidak menegur orang. Misalnya dia tidak ini, oh dia ini sombong nih, ya kan? Atau tidak mau bergaul dengan orang. Bagaimana dia mau bergaul dengan kejahatan kalau misalnya, ya, orang-orang itu melakukan tindakan kejahatan, misalnya perjudian, ya kan, mabuk-mabukan, ya kan? Jadi orang yang menganggap orang lain sombong itu belum tentu dia sombong. Tetapi sombong ini dimaksud oleh, ya, nubuat Yeskiel ini adalah dia menyamakan dirinya sama seperti Allah, lalu dia, ya, misalnya menolong orang itu, dia pamer, atau dia menolong orang itu menganggap dirinya itu bisa menolong orang, tetapi dia harus dipuji, disembah dan sebagainya. Nah, itu harus membedakan, ya. Jadi perbedaan itu harus kita pahami dan maklumi, ya. Nah, hal ini terjadi mengapa? Ya, karena ada kuasa iblis,
kuasa dunia dan kuasa hawa nafsu. Jadi kesombongan ini adalah suatu hal yang bisa mencederai hubungan kita dengan Allah. Mengapa? Karena kesombongan ini bisa berdampak bagi hubungan relasi kita dengan Allah. Kita tidak akan mendapat yang namanya hikmat dari Allah. Ya, justru kita akan mendapat ganjaran dari Allah. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Nah, kesombongan ini berdampak bagi pertumbuhan iman kita.